Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa bersama-sama untuk memohon kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat buat kita semuanya. Yuk, tengadahkan tangannya, kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Bu Guru ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar muatan PKN karya 3.2, yaitu tentang melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Kita juga akan belajar tentang dampak tidak menjaga lingkungan dan upaya pelestarian terhadap lingkungan. Dan kita juga belajar IPS karya 3.1, yaitu tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati dan pelestarian sumber daya alam. Dan juga belajar muatan IPA karya 3.8, yaitu tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Dan juga pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, yuk perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Anak-anakku semuanya, apa yang kita lihat di gambar sebelah kiri ini, ya ini adalah buah mangga yang sangat ranum sekali dan siap dipetik. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Ya, sayangnya tidak semua orang memperhatikan ini. Nah, perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Nah, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia, kita harus merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan kita. Kita juga dapat mendapatkan manfaatnya jika merawat tumbuhan dan hewan. Nah, di antaranya ini pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan, ya. Kemudian di sini ada buah stroberi. Buah stroberi juga ketika kita rawat, maka akan menghasilkan makanan untuk kita. Bisa dimanfaatkan buahnya dan bisa memberikan vitamin buat kita semuanya. Nah, kita lihat ini juga ada hewan di sini ya. Hewan apa ini? Ya, ini adalah burung dara. Ya, kita lihat lagi ada juga kelinci yang sedang makan dan ayam. Ya, kalau kita rawat tumbuhan dan hewan ini, maka kita bisa mengambil manfaatnya. Ya kan? Diambil dagingnya, diambil telurnya untuk ayam. Nah, sekarang mari kita lihat. Sekarang ada sebuah gambar, amati gambar berikut. Ya, di sini ada yang menunjukkan tanaman yang terawat dan tidak terawat. Kita lihat yang pertama, ini adalah pohon atau daun sirih ya, ini terawat. Kita beri checklist. Ini juga binatang yang terawat, dan ini juga terawat. Ini kuda yang terawat. Ini juga tanaman yang terawat, ayam yang terawat, kucing juga. Nah, dan ini tumbuhan yang tidak terawat. Silakan diamati. Ini juga hewan yang tidak terawat, kelihatan tulang-tulangnya. Kemudian ada yang tumbuhan layu, ini juga layu, tidak terawat, kita beri tanda silang. Dan ini tumbuhan yang sangat hijau sekali, sangat terawat. Coba bawahnya apa tuh?
Iya, ini kelihatan tidak terawat ya, karena ada ulat-ulatnya. Jadi kita beri tanda silang. Dan ini cabai yang tidak terawat juga kita beri tanda silang. Dan ini adalah hewan sapi yang gemuk dan terawat, kita beri tanda checklist. Dan ini kita beri tanda checklist juga. Nah, dari sekian banyak tanaman yang terawat, ini adalah contoh tanaman tomat yang terawat. Nah, ciri-ciri tanaman yang terawat, umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, dan juga bebas dari ulat. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ya. Kemudian ada tanaman tomat yang tidak terawat. Yuk kita bandingkan. Kalau yang tidak terawat itu, ciri-cirinya adalah batang atau daunnya layu. Daun berwarna kekuningan atau coklat dan dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Tumbuhan yang tidak terawat ini mudah terserang hama dan penyakit. Ya kan? Hal ini karena tanaman tersebut kekurangan air dan nutrisi. Dan jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tanaman tersebut akan mati. Nah, kita lihat selanjutnya di sini ada hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, kucing yang terawat ini ciri-cirinya adalah tubuh yang tegak dan bergerak dengan lincah. Dia mempunyai bulu atau rambut yang bersih dan mengkilap. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Dan kulit bersih dan tidak ada luka. Mata jernih, terang dan keruh. Dan untuk kucing yang tidak terawat, tubuhnya lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut kotor, kusam dan mudah rontok. Kulitnya juga kotor dan terkadang terdapat luka. Bahkan matanya berair ataupun bernanah sehingga terlihat keruh dan bahkan tidak bisa melihat. Nah, hewan yang tidak terawat ini akan mudah terserang penyakit. Ya, dan penyakit ini juga bisa menularkan kepada makhluk lain. Apalagi jika kandangnya jarang dibersihkan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sama dengan tomat tadi. Jika kucing tidak dirawat tetapi didiamkan saja, maka kucing pun juga akan mati. Ya, kita tidak boleh membiarkan jika ada kucing yang tidak terawat. Berilah makanan, ya. Karena kita juga akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, anak-anakku, dari sumber daya alam yang sudah kita manfaatkan, kita harus menjaga pelestariannya. Ya, bukankah mensyukuri nikmat Allah itu salah satunya dengan merawat lingkungan dengan baik? Iya, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Yang pertama, kita menanam atau merawat tanaman di rumah atau di sekolah atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sungai dan hutan. Kemudian menyayangi dan merawat hewan peliharaan dengan baik, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak boros dan harus hemat. Kemudian senang diajak kerja bakti untuk memelihara lingkungan kita. Juga mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan dan kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Karena sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya yaitu dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian kita mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Lalu apa hak kita? Nah, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita berarti sudah mengambil hak orang lain. Ya. Nah, salah satu di antara upaya pelestarian sumber daya alam adalah penghijauan. Tujuan daripada penghijauan itu adalah untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Ya, misalnya
membenahi bekas tanah galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Ya, tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Nah, tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Dan manfaat tanaman obat untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Nah, kita lihat contohnya yuk. Contoh tanaman obat keluarga. Iya, di sini ada temulawak. Ya, ini adalah temulawak. Temulawak itu gunanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Kemudian ada daun sirih, yaitu untuk mengobati batuk, antiseptik atau untuk membunuh kuman, dan mimisan dan obat kumur. Kemudian juga untuk menurunkan tekanan darah dan jeruk. Nah, ini tadi seledri untuk menurunkan tekanan darah, dan ini ada jeruk nipis yang digunakan untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan juga demam. Banyak sekali ya manfaatnya tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Ada juga kencur, mudah ditanam ya. Mudah ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup sinar matahari. Kencur memiliki manfaat untuk mengobati berbagai penyakit seperti flu pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Dan ada juga kunyit. Kunyit ini adalah salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Dimanfaatkan sebagai bahan bumbu dalam masakan juga, namun manfaat yang lain dalam kesehatan yaitu mengobati berbagai jenis penyakit. Ya. Kemudian ada jahe. Jahe itu sudah lama sekali kita kenal di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah yang penting. Tanaman yang digunakan untuk tanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, yaitu untuk bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karena itu, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan juga jamu tradisional. Nah, anak-anakku, itulah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita. Lalu apakah yang akan terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan kita? Misalnya ada perilaku seperti ini, ya, membuang sampah di sungai. Kamu tahu kan akibatnya? Nah, membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan selokan atau sungai akan terhambat. Dampaknya ketika hujan datang, maka akan terjadi banjir. Ya, dan itu akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Nah, dampak banjir ini bagi lingkungan kita menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Nah, untuk menanggulanginya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun sungai. Nah, kemudian ada juga tanah yang gersang. Mengapa bisa gersang seperti ini? Ya, ini diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar yang juga menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan dan masyarakat. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dampak penebangan hutan-hutannya menjadi gundul, ya kan? Tidak ada tumbuhan yang menyerap air ketika hujan datang, sehingga air-air tidak tersimpan dan kita tidak mempunyai persediaan air. Dan ini adalah tanah longsor, ya, tidak ada tumbuhan yang menahan laju daripada
tanah ini ya akar-akarnya tidak cukup kuat kalau tanamannya kecil-kecil. Nah, tanah longsor itu biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Nah, anak-anak, untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang hutan secara berlebihan. Ini sangat berlebihan sekali ya, tidak boleh dilakukan. Kita lihat gersang sekali di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Upaya pelestarian yang kita lakukan agar tidak terjadi banjir, tanah longsor, dan kegersangan. Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kita juga harus merawat tanaman, ya. Merawat tanaman kita dan melakukan reboisasi. Reboisasi artinya apa? Penanaman hutan kembali. Ya, ini di lereng-lereng yang gundul ditanami kembali oleh ada anak-anak SD, ada dari perusahaan, ada dari Karang Taruna, ya. Semuanya wajib untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan. Nah, kita juga harus mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ya. Berani menegur kepada teman kita apabila ada teman kita yang membuang sampah sembarangan, dan juga harus kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kita. Saya dipahami penjelasan Bu Guru? Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Dan tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Jangan lupa like, subscribe juga, dan share. Kemudian komen dengan bahasa yang santun, dan juga subscribe. Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.